Para sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia pilihan. Mereka mendapatkan gelar generasi terbaik umat Islam. Merekalah contoh paling ideal bagi kaum muslimin untuk berkaca. Orang-orang yang dijamin oleh Rasul sebagai para penghuni surga dan para pejuang agama paling gagah berani di seantero bumi. Para sahabat adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka juga punya kebaikan dan punya keburukan. Dan di antara para sahabat, tidak semua sahabat Rasul adalah ahli agama. Ada juga yang ahli berperang seperti Khalid bin Walid. Jadi, jangan berharap ada hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid, karena beliau adalah ahli perang, bukan ahli hadis. Ada juga ahli dagang seperti Abdurrahman bin Auf. Ada juga ahli kenegaraan seperti Umar bin Khattab. Tapi ada juga yang ahli mabuk, dialah Abu Mihjan. Tetapi jangan ditanyakan iman di hatinya. Meskipun pemabuk, tidak ada medan tempur yang ia lewatkan sejak ia masuk Islam. Bahkan para sahabat mengakui Abu Mihjan adalah teror tersendiri bagi pasukan kafir. Sahabat Rasul bernama Abu Mihjan ini adalah seorang pahlawan hebat kaum muslimin pada saat itu. Namun karena kebiasaannya dari zaman jahiliyah adalah minum khamr, mabuk, mendem, bahkan khamr seperti air minum biasa di kalangan orang Arab jahiliyah saat itu, sehingga bagi Abu Mihjan hal paling berat yang harus ia tinggalkan adalah khamr. Saking cintanya ia dengan khamr, ia pernah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau aku nanti mati, kuburkanlah aku di dekat kebun anggur, agar aku setiap hari bisa mencium bau anggur dari dalam kuburku." Masya Allah, begitulah cintanya Abu Mihjan kepada khamr. Tentulah sulit bagi ia harus berhenti minum khamr yang sudah ia anggap air minum wajib setiap hari. Mungkin keadaan Abu Mihjan ini mirip dengan pecandu rokok, karena sudah saking kecanduannya sampai perokok-perokok berat itu berkata, mending tidak makan daripada tidak rokok. Udut ora udut bongko, udut wae ben cepet bongko. Berbicara soal kehebatan Abu Mihjan di medan perang, tidak ada satupun sahabat Nabi yang meragukan garangnya Abu Mihjan saat di medan perang. Dia mempunyai skill pedang yang hebat dan gerakan yang sengit. Di samping itu, Abu Mihjan ahli dalam memecah formasi barisan musuh dalam mode pengepungan maupun mode bertahan. Keahlian Abu Mihjan menunggang kuda juga bukan amatiran. Dia mampu menggabungkan skill pedangnya dan skill mengendarai kuda sehingga musuh sangat sulit untuk menjatuhkan Abu Mihjan. Namun, jika bicara sisi lain dari Abu Mihjan dalam masalah khamr, tidak ada orang yang lebih bandel dari Abu Mihjan. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Abu Mihjan sering dihukum cambuk 40 kali sebagai hudud karena telah meminum khamr. Perbuatan itu ia lakukan berkali-kali sehingga kaum muslimin sendiri bosan melihat Abu Mihjan lagi dan Abu Mihjan lagi yang mendapatkan hukuman cambuk karena minum khamr. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukuman bagi peminum khamr ditambah menjadi 60 kali cambukan. Dan tetap saja Abu Mihjan adalah langganan cambuk karena selalu mengulangi minum khamr. Sebenarnya Abu Mihjan telah berusaha untuk meninggalkan khamr, tetapi godaan khamr selalu saja membuatnya melanggar tekadnya sendiri. Bahkan dia telah pergi ke semua medan perang untuk menggapai syahid. Dia berharap dengan syahid Allah akan mengampuni semua dosanya dan dia tidak lagi menyusahkan orang lain karena kebiasaan minum khamrnya. Saat itu pecahlah pertempuran Qadisiyah. Umat Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat menuju Persia untuk menjinakkan negeri penyembah api tersebut. Karena saat itu Abu Mihjan baru saja kedapatan minum khamr, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan 2 orang untuk mengirim Abu Mihjan ke suatu daerah untuk dikarantina. Namun di tengah jalan Abu Mihjan berhasil kabur dan menyusul pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menuju medan Qadisiyah. Sesampainya di Qadisiyah, Abu Mihjan meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang. Dia berharap bisa mendapatkan syahid. Dengan begitu ia tidak lagi akan menyusahkan orang lain karena kebiasaan mabuknya. Sa'ad pun mengizinkan Abu Mihjan berperang. Abu Mihjan pun berperang bagaikan singa yang kelaparan.
Semua orang kagum dengan kehebatan Abu Mihjan. Ia benar-benar orang yang berharap mati datang hari itu juga untuknya. Namun apalah daya, Allah masih menghendaki Abu Mihjan sehat walafiat. Di sela-sela istirahat itulah godaan khamr merasuki Abu Mihjan. Keinginan minum khamr membuat akalnya tidak lagi waras. Ia pun nekat meminum khamr. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun terpaksa mengurung Abu Mihjan di kerangkeng besi dan mengikatnya di sana. Pertempuran kembali terjadi, tapi Abu Mihjan tidak bisa ikut berperang. Di saat seperti itulah Abu Mihjan menangisi kesalahannya. Andaikan ia tidak meminum khamr, maka saat ini ia pastilah berada di barisan terdepan kaum muslimin untuk menjemput syahid. Abu Mihjan pun bersyair dengan penuh kesedihan. Sedih menyelimuti hatiku, karena aku terbelenggu di balik jeruji besi. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku ini, niscaya akan aku raih syahid dalam perang. Diriku kaya akan harta dan kawan, namun kini mereka meninggalkanku sebatang kara. Tubuhku kering karena sengatan matahari. Ku perbaiki timbangan yang rusak, hanya ampunan Allah yang aku harap. Mendengar rintihan Abu Mihjan, istri Sa'ad merasa iba dan kasihan. Abu Mihjan pun merayu istri Sa'ad agar melepaskan ikatannya. Abu Mihjan berjanji jika ia syahid maka ia tidak akan menyusahkan orang lain lagi. Jika ia masih hidup maka ia akan kembali ke penjara dan menerima hukumannya. Istri Sa'ad pun memberikan kebebasan kepada Abu Mihjan karena janjinya. Maka Abu Mihjan membawa kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Balqa, dan ia menutup wajahnya dengan kain hitam, kemudian menuju medan perang dengan penuh keberanian. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sedang terkena sakit bisul di sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak bisa menunggangi kuda. Ia hanya bisa mengawasi pasukannya dari atas sebuah benteng yang terbuka. Dari tempat itulah ia memberi komando kepada seluruh pasukannya. Ketika pasukan Islam terdesak oleh pasukan Persia, dan bantuan pasukan dari Yarmuk pun tidak berhasil membuat pasukan Persia mundur, perang yang sangat sengit pun terjadi di sana. Gempuran demi gempuran beradu sehingga kaum muslimin telah pasrah. Jika seandainya mereka tidak meraih kemenangan, maka mereka juga tidak akan memilih menyerah sebagai pilihan. Jalan terakhir yang ditempuh pasukan Islam adalah pengorbanan nyawa tanpa berpikir untuk pulang kembali ke kampung halaman. Di saat pasukan Islam terdesak itulah tiba-tiba muncul kesatria yang menutup wajahnya dengan kain hitam. Ia datang seperti hantu. Ia menerobos pasukan Persia tanpa takut apapun. Pasukan Persia yang bertahan pun ternyata tidak sanggup menghadapi tebasan pedang kesatria bercadar ini. Barisan mereka berhasil pecah sehingga formasi mereka hancur karena satu orang. Dialah Abu Mihjan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun terkagum-kagum dengan sosok pengendara kuda ini. Dia bergumam, kalau aku tidak yakin Abu Mihjan ada di penjara, aku pasti mengatakan dia adalah Abu Mihjan. Dan jika aku tidak yakin si Balqa ada di kandang, aku pasti katakan itu adalah Balqa. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat yakin jika itu adalah Abu Mihjan dan kuda itu adalah si Balqa, kuda kesayangannya. Namun ia juga yakin Abu Mihjan ada di penjara dan Balqa ada di kandang. Kesatria bercadar itu pun terus menghantam pasukan Persia tanpa ampun. Dialah penguasa medan tempur saat ini. Seolah pertempuran ini adalah panggung miliknya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia dan betapa rindunya dia dengan kematian. Ia seperti orang yang berusaha menebus semua dosanya dengan berharap kesyahidan sebagai tujuan utamanya. Benar-benar orang yang tidak mengenal rasa takut sama sekali. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Seperti janjinya, Abu Mihjan pun kembali ke penjara dan mengikat dirinya. Ia tepati semua janjinya tanpa berpikir untuk lari. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke kemahnya, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di saat kami mengalami situasi yang sulit, tiba-tiba ada seorang kesatria yang gagah berani dengan gaya bertarung yang sangat aku kenal. Dialah orang yang menghancurkan pasukan Persia. Jika aku tidak mengikat Abu Mihjan di penjara, aku yakin itu adalah dia." Istrinya Sa'ad berkata, "Wahai suamiku, itu memanglah Abu Mihjan. Dia berjanji begini dan begitu."
Mendengar ucapan istrinya itu saat merasa menyesal telah mengikat Abu Mihjan. Ia sadar bahwa siksaan yang sangat berat bagi Abu Mihjan adalah jika ia tidak bisa berperang untuk menggapai syahid di sisi Allah. Sa'ad pun kemudian menemui Abu Mihjan dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah lagi mencambukmu dari hari ini." Abu Mihjan pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan minum khamr lagi setelah ini. Bukan aku takut kepada cambuk, tetapi karena aku ingin Allah membersihkan semua dosa-dosaku." Subhanallah, kita lebih layak untuk mengikuti jejak Abu Mihjan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan tetapi kita tidak pernah membersihkannya. Bahkan kita merasa aman dari dosa-dosa itu, padahal Allah memberikan kita kesempatan untuk membersihkannya. Sahabat yang beriman, seseorang yang memahami kesalahannya dan berusaha merubahnya, kemudian ia mengulangi lagi kesalahannya, kemudian ia bertobat, kemudian mengulanginya, ia mungkin masih butuh proses untuk berhenti secara sempurna. Seperti Abu Mihjan, ia butuh waktu yang lama untuk bertaubat dari khamr dan kebiasaan mabuknya. Semoga kisahnya menjadi teladan bagi kita semua yang masih berusaha untuk membersihkan diri dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.